Media sosial ramai dengan video Upin Ipin meninggal dan dimakamkan. Rumah produksi Leskopak yang memproduksi serial kartun Upin Ipin pun akhirnya angkat bicara terkait viralnya video tersebut. Awalnya, ini dipicu video viral di TikTok. Ada rekaman video menunjukkan dua kuburan yang tertuliskan di batu nisan dengan nama Upin dan Ipin. Seperti kita ketahui, Upin dan Ipin adalah dua tokoh anak-anak dari serial kartun asal Malaysia yang juga populer di banyak negara termasuk di Indonesia. Akun TikTok @abi_along_3110 menyoroti dua kuburan Ipin dan Upin. Dalam batu nisan tersebut tertulis, jika Upin meninggal lebih dulu pada tanggal 6 Agustus tahun 1995 lalu disusul Ipin tanggal 2 April tahun 1996. Netizen pun dibuat bingung dan banyak berspekulasi tentang kisah Upin dan Ipin, apakah nyata atau hanya fiktif belaka hingga kebenaran dari lokasi dua makam tersebut. Karena sudah viral sampai Malaysia, Leskopak sebagai studio animasi yang membuat Upin Ipin pun angkat bicara. Mereka meluruskan masalah soal anggapan Upin Ipin meninggal ini. Leskopak menegaskan Upin Ipin adalah karakter fiktif. Ianya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah sesiapa yang masih hidup maupun yang telah tiada, tulis akun Twitter @Leskopak. Leskopak menegaskan ide cerita adalah dari Hajah Ainon pengisi suara Opah dan Haji Burhanuddin pengisi suara Tok Dalang sekaligus pengarah urusan Leskopak Production. Beliau juga turut berkongsi pengalaman beliau dibesarkan di kampung di dalam siri Upin dan Ipin, kata Leskopak. Leskopak Production juga membeberkan sejumlah fakta terkait serial Upin Ipin yang kerap menjadi bahan pertanyaan banyak kalangan. Di antaranya kenapa Upin Ipin diceritakan sebagai anak yatim piatu. Ternyata ketika serial Upin Ipin musim pertama disiarkan di stasiun TV 9 di Malaysia, ternyata hanyalah proyek sampingan. Lantaran kehabisan waktu dan kurangnya tenaga kerja, sehingga Leskopak Production tidak membuat tokoh baru dan memilih menjadikan saudara kembar itu sebagai anak yatim piatu. Begitu halnya dengan penampilan Upin dan Ipin yang tampil botak alias tidak punya rambut. Pihak rumah produksi menghemat biaya dan mempercepat proses pembuatan saat Upin dan Ipin musim 1 dirilis. Sementara jika ingin membuat rambut hair simulation terlalu memakan waktu yang cukup lama. Alhasil, Upin dan Ipin digambarkan sebagai sosok dua kembar yang botak. Bedanya, Upin memiliki satu helai rambut, sedangkan Ipin benar-benar botak. Sementara itu, dikutip dari pemberitaan Tribun News, tanggal 3 Oktober tahun 2010 lalu, pencipta dan penulis animasi Upin Ipin, Burhanuddin Rafsi dan Ainon Arif menciptakan karakter Upin dan Ipin sekitar tahun 2007. Karena kami semua suka anak-anak, peduli anak-anak, jelas Ainon saat diwawancara di Cafe Pisang Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2010. Ainon sendiri tak hanya berperan menulis cerita Upin dan Ipin, dia juga mengisi suara dari karakter Opah. Bahkan Ainon disebut memiliki sifat seperti Opah karena kerap mengasuh cucunya dan mengikuti kegiatan sosial yang berhubungan dengan anak-anak. Kisah Upin dan Ipin meraih kesuksesan setelah mengikuti Festival Film Cannes di Perancis. Sejak itu, ada banyak tawaran dari stasiun televisi untuk membeli hak siarnya, yang beli akhirnya TV 9 Malaysia, ujar Ainon. Sukses di Malaysia, Upin dan Ipin kemudian diekspor hingga tayang di MNC. Semenjak tampil di televisi Indonesia, kisah dua bocah berkepala plontos itu pun jadi favorit anak-anak. Jadi sudah jelas ya, Upin Ipin cuma karakter fiktif. Video kuburan itu hanya kebetulan namanya sama. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya.